Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Ainda Pratiwi, saya dosen STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Di mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kali ini kita akan membahas tentang adult learning. Jadi adult learning ini juga biasanya disebut dengan adult education. Apa itu adult learning? Adult learning itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana orang dewasa belajar. Nah, penemuan terdahulu ya atau studi-studi sebelumnya menemukan bahwa ternyata orang dewasa itu memiliki cara belajar yang berbeda dengan anak-anak. Nah, jadi learning yang dimaksud di dalam teori adult learning itu mengandung 3 konteks. Konteks yang pertama yaitu pendidikan formal. Nah, ini dia ya, pendidikan formal. Jadi pendidikan formal itu ciri-cirinya dulu kita sebutkan. Yang pertama, pembelajarannya terstruktur. Yang kedua, memiliki kurikulum. Yang ketiga, pendidikan formal ini diarahkan serta dikendalikan oleh di bawah naungan pemerintah. Kemudian yang keempat, tenaga pengajarnya terkualifikasi dan profesional. Yang kelima, ditempuh untuk mendapatkan ijazah atau sertifikat. Lalu yang keenam, memiliki jenjang yang jelas. Jadi kalau di Indonesia contohnya itu ada TK, SD, SMP, SMA, lalu universitas. Jadi pendidikan formal ini ciri-cirinya memiliki jenjang. Oke, nah contohnya itu seperti sekolah, perguruan tinggi, ataupun universitas. Lalu learning konteks yang kedua atau jenis pembelajaran yang kedua itu non formal. Jadi non formal ini dia lebih santai daripada formal. Jadi ciri-cirinya itu bisa ada kurikulum, bisa juga tidak ada kurikulum. Kemudian yang kedua, pengajarnya memiliki keahlian dan pengalaman. Namun tidak seperti formal yang harus terkualifikasi atau profesional. Tapi biasanya pengajar di non formal ini dia memiliki sebuah skill atau keahlian atau pengalaman sehingga dia bisa menjadi coach atau pengajarnya. Jadi contohnya itu seperti kursus musik, kemudian ya fitness, program olahraga, kelas renang, conference, seminar, dan lain-lain. Lalu learning konteks yang ketiga yaitu pembelajaran informal atau informal learning. Jadi informal learning ini dia keadaannya jauh lebih santai dibandingkan formal dan non formal karena tidak ada struktur ataupun kurikulum. Kemudian informal learning ini dia bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Kadang-kadang juga terjadi pada kegiatan sehari-hari. Kadang-kadang juga terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, pembelajaran yang terjadi secara tidak sengaja ini disebut dengan accidental learning. Nah, contoh dari informal learning ini misalnya ketika kita ada sebuah klub atau komunitas. Nah, kemudian kita saling sharing, saling berbagi ilmu. Kemudian ada pembelajaran yang kita dapatkan, maka itu disebut informal learning. Kemudian bisa juga terjadi ketika kalian mengunjungi suatu tempat, misalnya galeri seni, perpustakaan, kemudian museum, lalu terjadilah proses pembelajaran informal. Bisa juga seperti adanya kelas memasak, kemudian adanya perkumpulan di sebuah panti jompo. Nanti di panti jompo biasanya kan ada kegiatan merajut, menjahit. Nah, itu juga bisa disebut dengan informal learning. Nah, jadi adult learning teori ini sebenarnya berfungsi untuk mempelajari bagaimana mencari cara terbaik untuk orang dewasa belajar. Jadi banyak teori yang mengungkapkan tentang adult learning. Masing-masing teori ada kelebihannya, ada kekurangannya. Namun pada dasarnya teori-teori tersebut dirancang untuk sebuah kondisi atau keperluan yang berbeda-beda. Nah, coba kita bahas satu-satu teorinya. Sebenarnya teorinya ada banyak, tapi di sini saya hanya membahas beberapa saja. Jadi teori adult learning yang pertama kita bahas adalah andragogy atau andragogy. Jadi andragogy ini salah satu teori adult learning yang terkenal sekali. Kemudian banyak menjadi dasar-dasar teori adult learning yang lainnya. Kemudian andragogy ini
menjelaskan tentang bagaimana cara belajar orang dewasa dan anak-anak itu sebenarnya berbeda. Jadi lawan andragogy ini adalah pedagogy. Kalau pedagogy itu membahas tentang bagaimana cara belajar anak-anak. Kalau andragogy membahas tentang bagaimana orang dewasa belajar. Jadi andragogy teori ini mengemukakan ada 5 asumsi yang membedakan orang dewasa dan anak-anak belajar. Jadi asumsi yang pertama yaitu orang dewasa itu memiliki self concept atau konsep diri yang berbeda dengan anak-anak. Anak-anak cenderung lebih dependen atau lebih bergantung kepada orang lain ataupun kepada orang tuanya. Sedangkan orang dewasa cenderung lebih mandiri, tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah learner's experience, yaitu pengalaman si pembelajar itu sendiri. Jadi orang dewasa itu sudah memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan anak-anak. Jadi pengalaman baik dari sisi pembelajaran ataupun dari pengalaman hidup, orang dewasa itu kaya sekali dibandingkan anak-anak, sehingga hal tersebut akan memengaruhi bagaimana cara orang dewasa belajar. Jadi pengalamannya, background hal-hal yang dia alami selama ini akan mempengaruhi cara dia belajar juga. Kemudian yang ketiga, orientation to learn, yaitu orientasi belajar. Orientasi belajar orang dewasa itu berorientasi pada pemecahan masalah atau mencari solusi pada masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, berbeda ketika dulu kita masih anak-anak, kita belajar di sekolah, biasanya kita hanya untuk mempelajari dasar-dasar mata pelajaran. Namun, orang dewasa itu biasanya cenderung belajar untuk menyelesaikan problematika yang ia hadapi. Lalu, asumsi yang keempat yaitu readiness to learn. Nah, readiness to learn ini yaitu kesiapan belajar. Orang dewasa biasanya lebih siap untuk belajar karena apa yang dipelajari biasanya karena kebutuhan atau tuntutan dari peran sosialnya. Jadi peran sosial dia sebagai orang tua misalnya, atau sebagai istri, sebagai suami, sebagai pekerja, sebagai pemimpin. Jadi itu adalah peran-peran sosial. Biasanya ada tuntutan kebutuhan akan ilmu dari peran sosial tersebut. Misalnya sebagai orang tua kita perlu belajar tentang ilmu parenting. Jadi karena butuh, biasanya orang akan lebih konsentrasi dan lebih siap menerima pembelajaran. Oke. Kemudian yang kelima, asumsinya yaitu internal motivation, ya, atau motivasi internal atau motivasi yang datang dari dalam diri kita sendiri. Biasanya kan kalau anak-anak mereka belajar karena dorongan orang tua atau kadang-kadang paksaan atau emang ya kewajiban dia untuk belajar, menuntut pendidikan 9 tahun belajar. Nah, tapi kalau orang dewasa itu motivasi belajarnya dari dalam diri. Nah, kemudian teori yang kedua yaitu teori tentang margin in life. Nah, margin in life ini merupakan rasio antara beban terhadap power. Ya, power atau kekuatannya. Nah, jadi teori margin in life ini ditemukan oleh McCluskey pada tahun 1963. Ia menyatakan bahwa orang dewasa itu ada pengaruh dari beban dan power terhadap keterlibatan dia dalam proses belajar. Nah, jadi beban yang ada pada orang dewasa itu bisa berasal dari sumber eksternal ataupun dari internal. Ya. Nah, kemudian sumber eksternalnya itu bisa berasal dari keluarga, dari pekerjaan-pekerjaan yang ia miliki, ataupun dari sosial community atau lingkungan sosialnya. Kemudian yang internal itu bisa berasal dari inspirasi, keinginan, ekspektasi di masa akan datang. Nah, jadi inspirasi bukan hanya bisa menantangkan hal-hal yang positif, tapi inspirasi ini juga bisa menjadi beban bagi pikiran. Mungkin kita terinspirasi sama kehidupan orang yang lebih dari kita sehingga adanya beban pikiran, ya. Jadi inspirasi, keinginan ataupun ekspektasi yang tidak tercapai itu bisa menjadi sebuah beban. Nah, kemudian power.
Nah, power ini juga berasal dari eksternal dan internal. Ya, yang menjadi power seseorang itu bisa berasal dari family support, ya, kemudian social ability dan economic ability. Jadi kemampuan sosial, kemampuan atau kemampanan finansialnya, kemudian dukungan keluarganya, ini bisa menjadi sumber kekuatan yang datang dari luar. Nah, sedangkan sumber kekuatan yang datang dari diri atau internal itu bisa merupakan skill ataupun kemampuan kita ataupun potensi kita, kemudian dari pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Nah, maka teori margin in life ini, yaitu M sama dengan L per P atau load per power, untuk meningkatkan partisipasi belajar orang dewasa, kemudian efektivitas pembelajaran, maka kita harus meningkatkan margin orang tersebut. Nah, margin itu bisa ditingkatkan dengan cara mengurangi loadnya, ya, dan meningkatkan powernya. Bagaimana caranya? Nah, jadi sebenarnya teori ini berkontribusi agar organisasi-organisasi itu mengakui bahwa adanya beban atau load yang akan mengurangi motivasi dan keterlibatan seseorang untuk belajar. Nah, jadi sebagai pihak yang menyelenggarakan proses pembelajaran, ya, harus terlibat untuk membantu si pelajar dalam meminimalkan beban tersebut. Nah, misalnya dengan memerhatikan gaya mengajar, kemudian materi dan tugas-tugas yang dibuat, serta fasilitas dan media yang digunakan. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk sekolah atau universitas, tapi juga berlaku untuk organisasi misalnya mau mengadakan pelatihan atau workshop. Jadi organisasi tersebut harus juga memperhatikan kira-kira kemungkinan load apa yang ada pada pesertanya. Jadi dengan mengetahui dan mengakui adanya load pada pembelajar, maka kita juga akan bisa menciptakan iklim serta sistem pembelajaran yang efektif, sehingga apa yang diajarkan akan lebih mudah diterima dan ditangkap oleh si pembelajar tersebut. Nah, kemudian teori yang berikutnya yaitu teori tentang transformational learning. Ya, dari namanya saja yaitu transformasi. Jadi teori ini sebenarnya pembelajaran itu bertujuan untuk memperkuat pandangan dan ekspektasi seseorang terhadap sesuatu. Ya, jadi seharusnya pembelajaran itu membuat seseorang bertransformasi dari pemikiran lama menjadi memiliki pemikiran baru. Nah, biasanya transformational learning ini cocok untuk sebuah pembelajaran yang memiliki proses analisis yang kompleks. Kemudian cocok juga untuk mengevaluasi dan menganalisis. Lalu transformational learning ini juga cocok untuk menumbuhkan sebuah kepribadian yang jangka panjang. Kemudian teori yang berikutnya yaitu experiential learning. Nah, experiential learning ini biasanya partisipasi si pembelajar itu lebih aktif, ya. Jadi experiential itu kan pengalaman. Jadi pembelajaran yang benar-benar menciptakan sebuah pengalaman bagi si pembelajar. Jadi ini cenderung pembelajaran yang ada prakteknya. Nah, kemudian teori yang berikutnya yaitu self-direct learning. Self-direct learning ini cenderung melihat orang dewasa itu adalah orang yang sangat independen. Jadi bagaimana cara belajar yang terbaik, bagaimana cara belajar yang paling efektif bagi dirinya sendirilah yang menentukan. Nah, ini biasanya cocok untuk sistem pembelajaran online, ya, kemudian pembelajaran tentang teknologi dan software. Nah, jadi seperti yang kita lakukan seperti saat ini, pembelajaran online. Nah, semua itu sangat tergantung pada si pembelajarnya, pada kalian yang mendengarkan. Jadi kalian sendiri yang menentukan bagaimana cara yang efektif, cara yang paling tepat untuk kalian mengerti apa yang diajarkan melalui media online. Oke, jadi self-direct learning ini cenderung menganggap orang dewasa itu tidak terlalu suka diatur. Jadi orang dewasa itu sudah cukup matang dan dalam berpikir dan menentukan mana yang paling baik cara mereka belajar. Nah, kemudian teori berikutnya yaitu project based learning. Project based learning ini yaitu pendekatan kelas yang dinamis.
Jadi pelajar aktif mengeksplorasi tentang tantangan-tantangan dan masalah di dunia nyata. Jadi pembelajaran tidak hanya sekedar teori tapi selalu diriletkan atau dikaitkan dengan kejadian di dunia nyata. Nah, ini cocoknya biasanya tentang pembelajaran mengenai pengembangan teknologi serta penelitian, ya, penelitian teknologi dan software sih tepatnya. Kemudian cocok untuk suatu proyek jangka panjang. Nah, kemudian yang terakhir yaitu action learning. Nah, action learning ini merupakan pendekatan yang berfokus pada memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari solusi atau memecahkan suatu masalah. Nah, ini cocoknya action learning ini biasanya pada pembelajaran-pembelajaran yang sistemnya grup, ya, atau kelompok. Biasanya action learning ini cocok untuk team building, kemudian mengisi gap atau kesenjangan pengetahuan. Jadi seseorang itu di dalam grup nanti akan saling mengisi. Nah, jadi inilah teori-teori di dalam adult learning. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini sangat singkat sekali, ya. Jadi untuk kalian lebih tahu teori-teori dari apa yang saya jelaskan tadi, kalian harus cari sendiri, banyak sekali referensi ya yang ada di internet, bisa kalian explore. Nah, tapi saya hanya ingin menyampaikan kulit-kulitnya saja, ya, inti-intinya saja dari teori tersebut. Untuk lebih tahu lagi, kalian harus explore sendiri. Nah, karena tidak cukup untuk dalam satu pertemuan membahas tentang adult learning, karena dulu saya belajar adult learning 1 semester. Baiklah. Nah, di sini sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan sebuah quote dari Henry Ford, di mana Henry Ford berkata, "Anyone who stop learning is old. Whether at 20 or 80, anyone who keeps learning stay young." Jadi kalau kita belajar selamanya walaupun kita udah tua, kita tetap adalah orang yang muda. Tapi apabila kita masih muda tapi nggak pernah belajar, maka kita sebenarnya adalah tua. Jadi jika kamu ingin awet muda, ya, belajarlah terus, ya, karena ilmu itu terus berkembang, terus dinamis, berubah seiring zaman. Maka untuk yang di sini bukan hanya face, ya, bukan hanya fisik, tapi di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita. Jadi kita selalu menjadi orang yang dewasa dalam belajar, bukan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Kemudian yang berikutnya ada dari Loyal Jack Newman. Ini kata-katanya saya sangat suka sekali, yaitu never stop learning. For when we stop learning, we stop growing. Jadi kalau kita udah ngerasa, misalnya kita udah lulus S1 nih, kita ngerasa kita nggak perlu belajar lagi, udah pakai aja ilmu yang lama, atau kita nggak pernah mau belajar tentang apapun, ya, tidak hanya tentang teori, tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akademis, tapi juga ilmu tentang self development, tentang bagaimana kita membuat diri kita menjadi lebih baik, itu juga termasuk belajar. Jadi kalau kita berhenti belajar, maka kita berhenti untuk tumbuh. Dari awalnya misalnya kita segini, ya udah kita segini aja, kita tidak akan pernah naik kelas. Oke, jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Baiklah, untuk yang sekarang ini udah habis, jadi tentunya ada tugas dong. Tugasnya adalah kalian harus mengeksplorasi tentang adult education atau adult learning di berbagai negara, baik itu Cina, Turki, di negara-negara Timur Tengah, di negara-negara Asia. Nah, nanti untuk pembagian tugasnya nanti akan saya informasikan di Google Classroom. Baiklah, terima kasih atas perhatian semua. Semoga ini memberikan manfaat dan saya yakin kalian adalah orang dewasa yang tahu bagaimana menentukan cara belajar yang paling efektif. Baiklah, selamat belajar dan jangan lupa kerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.